Terima kasih Mas Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Saudaraku semuanya yang saya hormati, teman-teman tim di Mandiri Entrepreneur Center, seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Bersyukur sekali sore hari ini kami bisa ketemu dengan teman-teman semuanya, bisa berbagi, bisa silaturahim tentunya. Insya Allah dengan bertemunya kita akan ada sesuatu yang akan kita dapatkan, kemanfaatan untuk diri kita masing-masing maupun untuk orang lain tentunya ya. Dan tentunya keberkahan Allah semoga senantiasa untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap atas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian, spesial tentunya sore ini kita akan sharing bersama untuk tema kita yang cukup menarik tentunya ya. Kita akan diskusi terkait dengan pemuda. Nah, izin saya share screen. Nah, teman-teman semuanya, sore hari ini kita mengambil tema ya, giat menjadi pemuda idaman yang didambakan. Nah, ini kira-kira apa ini yang dibayangkan oleh teman-teman ini? Ini materi yang cukup tentunya yang tidak jauh dari kita semua, dari teman-teman semuanya ya. Kalau saya beda tentunya ini, tidak sama ya. Nah, itu teman-teman semuanya sudah bisa dibaca ya. Nah, Oke, share screen saya bisa diterima dengan baik. Bisa kan? Bisa. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah kita bicara tentang diri kita sendiri, bukan bicara tentang orang lain, dan tentunya apa yang akan kami sampaikan ini adalah untuk bersama-sama kita menggali tentang diri kita sendiri, bukan tentang orang lain. Nah, bicara tentang pemuda ini memang ya ada sebagian orang yang punya persepsi atau punya kesan yang negatif, ada sebagian orang yang memang memiliki kesan yang positif. Nah, itu sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami juga di dalam kehidupan itu. Kalau bicara pemuda seringkali mendapat predikat yang negatif. Jadi seringkali ketika bicara pemuda itu seringkali adalah predikat negatif yang muncul. Nah, ini tentunya adalah ada sebagian mayoritas pemuda tentunya tidak bisa menerima itu ya, ketika dirinya distempel dengan predikat yang negatif. Karena seringkali memang di masyarakat ketika terjadi tawuran, ketika terjadi perbuatan-perbuatan melanggar hukum, itu adalah yang seringkali terlibat memang adalah pemuda. Nah, sehingga tidak salah kalau memang seseorang itu kadang punya kesimpulan bahwa identik pemuda itu dengan kenakalan, identik pemuda itu dengan yang negatif. Nah, gitu. Nah, tapi pada dasarnya teman-teman semuanya ada sebuah rumus ya yang tentunya tidak yang sudah menjadi kesepakatan bersama atau sudah menjadi tren di setiap pemuda. Yang pertama, saya lempar kalimat masa muda, masa yang paling indah. Kira-kira sepakat enggak ini? Teman-teman sepakat enggak? Masa muda, masa yang paling indah. Nah,
Ini yang bisa jawab kan teman-teman sendiri. Hmm. Teman-teman yang tahu, masa muda, masa yang paling indah. Benarkah itu? Tentu adalah yang bisa menjawab masing-masing. Nah, kita tidak bisa menunjuk teman kita, tidak bisa menunjuk orang di sekitar kita, tapi kita lihat diri kita sendiri-sendiri. Benarkah bahwa masa muda itu masa yang paling indah? Nah, kira-kira kalau dikatakan masa muda itu masa yang paling indah itu, ketika Anda sudah bisa melewati masa muda Anda. Kalau masih belum melewati masa muda itu, ya tentu belum bisa mengatakan bahwa masa muda adalah masa paling indah, karena itu adalah ada pembandingnya tentunya. Jadi ada masa anak-anak, masa remaja, masa muda, kemudian masa tua. Nah, jadi kalau Anda mungkin melewatinya baru masa anak-anak dan saat ini berada di masa muda Anda. Nah, nanti belum, sehingga pembandingnya baru lebih senang mana ya? Dulu di saat kita anak-anak atau di saat ini kita sedang menginjak di usia remaja atau dewasa itu. Nah, itu di sini. Yang kedua, ada kalimat masa muda, masa yang penuh kenangan. Nah, ini tentunya ya tidak hanya masa muda sebenarnya, setiap masa itu orang itu punya kenangan. Tapi ini masih tidak lepas dari yang pertama. Masa muda masa yang paling indah, masa muda, masa yang penuh kenangan, ini tidak bisa dipisahkan. Nah, disinilah PR Anda semuanya. Saat ini Anda berada di masa muda itu, maka saatnya Anda menggoreskan, membuat kenangan yang akan Anda kenang di masa nanti. Nah, kenangan Anda saat ini adalah kenangan masa kecil dulu. Nah, ketika Anda sekarang berada pada fase masa muda, masa remaja, nah ini Anda akan nanti bisa akan bisa membuat kenangan ini untuk dikenang pada saat Anda melewati masa mudanya nanti. Nah, yang namanya kenangan tentu ada kenangan manis, kenangan pahit, ya. Itu ya, jadi ada kenangan manis, ada kenangan pahit, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Nah, kira-kira kenangan yang akan Anda ukir nanti di saat Anda muda ini, apakah Anda warnai dengan kenangan-kenangan manis Anda, atau Anda warnai dengan kenangan-kenangan pahit Anda akan melewatinya dengan yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Sama-sama bisanya, sama-sama mungkinnya. Jadi ini sangat sama-sama berpotensinya. Anda saat ini, kalau Anda ketemu sama orang tua, nah, mungkin kan sekarang ketika Anda datang ke orang tua, ya siapapun ya, ketika orang tua bercerita pada Anda, itu lebih banyak diceritakannya masa kecil atau masa mudanya. Itu di situ. Nah, seringkali kan ketika orang tua itu, ketika Anda ketemu dengan orang tua, maka apa yang mereka katakan selalu kan, wah Mas, Mbak, dulu di saat Bapak ini masih muda dulu, Mas, Mbak, dulu Ibu di saat masih muda dulu, nah, selalu ceritanya kan diawali dengan seperti itu. Artinya apa? Ketika mereka itu bercerita dengan kalimat itu, berarti mereka bangga dengan masa mudanya. Mereka bangga punya kenangan yang bisa diceritakan kepada generasi setelahnya. Nah, sekarang bisa Anda bayangkan, kira-kira kalau nanti Anda sudah melewati masa muda, menjadi orang tua, kira-kira cerita apa yang
menarik untuk diceritakan kepada anak Anda, kepada kalau Anda jadi guru kepada murid Anda, kalau Anda jadi seorang pimpinan kepada anak buah Anda. Kira-kira kalau Anda mau cerita nanti itu apa yang bisa Anda ceritakan ya kira-kira kan seperti tadi itu. Mas, anak, dulu Bapak ini di saat muda, dulu Ibu ini nak di saat muda. Nah, begitu bangganya kadang orang tua itu ketika bercerita itu menyampaikan pengalamannya di saat muda itu. Nah, itulah kenapa masa muda itu disebut masa yang menyenangkan, masa yang indah, masa yang penuh kenangan. Ya karena orang itu selalu ketika bercerita di saat sudah tua itu adalah yang diceritakan adalah pengalaman masa lalunya. Nah, kalau pengalaman masa lalunya adalah hal-hal yang baik, maka dia akan dengan bangga menceritakan itu. Tapi kalau mereka pengalaman masa lalunya adalah sesuatu yang tidak baik, maka tentunya dia akan menceritakan itu untuk menjadi pengalaman Anda, untuk menjadi pelajaran bagi Anda, agar tidak meniru. Nah, ini bedanya orang muda dengan orang tua. Jadi ketika sudah tua, maka dia akan selalu yang disampaikan adalah pengalaman masa lalunya. Itulah hebatnya, itulah menangnya orang tua ya, kalau ketemu sama anak muda. Jadi orang tua itu tidak mau kalah kalau ketemu anak muda. Selalu, wah, dia bisa selalu membandingkan dengan masanya dulu, tapi seringkali anak muda itu tidak bisa menerimanya. Kadang tidak bisa menerima kalau dibandingkan, itu kan dulu Pak, itu kan dulu Bu, sekarang kan beda. Ini kadang gitu ya. Kita ketika dikasih cerita itu, wah sekarang beda zamannya Pak, sekarang Mbak beda zamannya Mbak. Itu seringkali kita begitu. Tapi apa yang bisa kita ambil pelajarannya teman-teman semuanya, inilah kita diingatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan kepada kita, iltanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, yang pertama adalah ingatlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Artinya apa? Kesempatan itu adalah harus benar-benar dimanfaatkan. Kesempatan itu harus benar-benar diisi dengan sesuatu yang baik. Kesempatan itu jangan sampai disia-siakan. Nah, kesempatan kapan? Pertama adalah kesempatan waktu muda. Kadang orang sibuk menyiapkan masa tuanya. Padahal tidak ada jaminan semua orang itu akan sampai di masa tua. Tapi yang terpenting masa sekarang. Jadi itu orang itu yang pertama kan punya 3 masa. Masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, kadang orang sibuk untuk menyiapkan masa yang akan datang. Sampai terkadang lupa untuk memanfaatkan masa saat ini. Kadang juga ada yang orang itu sibuk bercerita masa lalu. Karena katanya masa lalu itu adalah kenangan, masa yang akan datang adalah harapan, masa sekarang, ya apa? Masa sekaranglah saatnya untuk berkarya, untuk membuat kenangan yang akan bisa dikenang baik untuk masa yang akan datang. Jadi ketika kita berada di waktu muda, maka ingatlah bahwa sebelum datang masa tua, waktu muda ini harus dimanfaatkan. Artinya apa, teman-teman semua? Bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali.
ini kata kunci yang saya berikan, bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Ini harus menjadi pengingat ya, menjadi warning untuk kita, bahwa artinya apa? Setiap ada kesempatan kita harus mampu memanfaatkan dengan baik. Kalau kita tidak mengambil peran di setiap kesempatan yang kita miliki, itu belum tentu kita akan punya kesempatan lagi. Nah, kalau terkait dengan masa, ketika sudah lewat masa muda, maka tidak mungkin kan kita akan kembali ke muda lagi. Bisa enggak kira-kira kita balik lagi, wah saya minta di usia SMA saja lagi? Kan enggak bisa. Kalau sudah melewati SMA, Anda sudah kuliah atau sudah lulus kuliah, mau kembali ke SMA lagi, kan enggak mungkin. Nah, maka itu kesempatan itu tidak datang dua kali, maka manfaatkan setiap kesempatan yang Anda miliki. Bayangkan bahwa Anda yang harus Anda sadari bahwa saya tidak akan kembali ke masa yang saat ini saya dapatkan. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi karena itu kesempatan yang ada itu ya harus benar-benar dimaksimalkan, benar-benar dioptimalkan untuk membuat sesuatu kenangan yang sangat indah yang akan kita ceritakan untuk generasi setelahnya nanti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 5 perkara. Tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Saya hanya menggarisbawahi masa mudamu itu digunakan untuk apa. Ini akan Allah memberikan kesempatan ini adalah nikmat yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita diberikan kenikmatan untuk menemui, untuk melewati masa muda ini, maka ini Allah akan mempertanggungjawabkan, akan meminta pertanggungjawabannya. Jadi teman-teman semuanya, setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan meminta pertanggungjawabannya dari kita semuanya. Kita diberikan umur, maka kita akan diminta pertanggungjawabkan umur yang telah Allah berikan, kesempatan hidup ini kita gunakan apa? Kita isi dengan apa hidup kita? Allah memberikan kesempatan untuk hidup di masa muda ini, kita isi dengan apa masa muda kita? Allah memberikan harta, kita pertanyaan dua, kalau harta diperolehnya dari mana, kemudian digunakannya untuk apa? Tentang ilmu, apakah ilmu itu diamalkan atau tidak? Nah, jadi termasuk masa muda ini menjadi perhatian khusus ya, sehingga disebut secara khusus untuk dimintai pertanggungjawaban itu. Nah, itu adalah peringatan ya. Yang ini tadi adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sebelumnya adalah di sini kita diingatkan bahwa kita akan punya waktu itu jangan sampai disia-siakan waktu muda itu, karena apa? Kalau sudah masuk masa tua nanti akan menyesal. Waduh rek, kepingin aku balik muda lagi, enaknya dulu masa muda. Nah, itu jangan sampai menyesal. Maka puas-puasin katanya ya, puas-puasin masa mudamu.
Nah, sebelum Anda tua nanti. Jangan sampai menyesal kalau sudah tua nanti kepingin minta kembali muda lagi. Nah, ya enggak bisa lah ya. Enggak bisa. Makanya harus dimanfaatkan. Kemudian Allah juga memberikan peringatan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita itu, Allah juga akan memintai pertanggungjawaban kita isi dengan apa. Nah, memang tadi adalah masa muda, masa yang menyenangkan, masa yang penuh kenangan, masa yang indah. Nah, keindahan, kesenangan itu apakah yang kita lakukan adalah kesenangan-kesenangan yang bernilai atau kesenangan yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita koreksi kepada diri kita. Nah, tapi Allah memberikan sebuah kabar gembira kepada anak muda bahwasanya ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dari manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Nah, yaitu di antara 7 itu satu, saya cuplik satu saja, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, ini sebuah peluang besar di mana seorang pemuda itu mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala nantinya di saat manusia dikumpulkan di mahsyar nanti itu. Pada saat itu manusia tidak ada yang bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Di antara yang dikehendaki untuk diberikan perlindungan pada hari nanti itu, di saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemuda yang pemuda yang mereka taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mungkin Anda akan merasakan menjadi anak yang asing, menjadi terasingkan dan seterusnya. Ketika teman-teman Anda mereka lagi banyak melakukan asik dengan perbuatan dosanya, sementara Anda mampu bertahan untuk senantiasa mempertahankan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-teman Anda dalam sebuah kegiatan mereka dengan ringannya meninggalkan sholat, tapi Anda dengan gigihnya mempertahankan untuk terus bisa menjaga sholatnya. Ketika teman-teman Anda mereka tergoda dengan kemaksiatan, berhubungan dengan lawan jenis, Anda mempertahankan diri untuk menjaga kehormatan dirinya, karena Anda tetap ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda senantiasa tunduk dan patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Anda akan mendapat keistimewaan. Nah, ini adalah pemuda-pemuda istimewa yang karena tekun ibadahnya, ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau sekarang barangkali bisa kita lihat ya sebuah pemandangan ketika kita datang sholat berjamaah di masjid, begitu ya. Ketika kita datang sholat berjamaah di masjid, dari sekian shaf di barisan jamaah itu, berapa orang mereka yang kategori usia tua,
berapa orang yang kategorinya mereka usia muda. Kira-kira lebih penuh yang muda atau yang tua? Nah, ini sebuah keistimewaan. Kenapa pemuda yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada pemuda di situ, karena disitulah betapa di sekeliling kita ini sudah kita bisa lihat betapa seorang pemuda itu dia akan sangat istimewa ketika di situ sangat sedikit, sangat jarang kita temukan di tengah-tengah orang sedang beribadah, di situ banyak mereka yang usianya. Kalau usia tua, tentunya itu kan tidak keren kan, kalau mereka ya sudah biasa lah kalau orang tua mereka mereka bertobat, mereka sadar. Tapi kalau ada anak muda yang mereka rajin beribadah, ini baru keren. Nah, Anda memang akan menjadi asing, iya, tapi keasingan Anda itu juga akan menjadi asingnya Anda saat ini akan menjadi orang yang istimewa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan keistimewaan, sebuah perlindungan di mana tidak ada yang bisa melindungi Anda kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar bisa menjadi pemuda yang istimewa, menjadi pemuda yang bisa sukses, bahagia di masanya, maka dengan berbekal ilmu dan takwa, maka Anda akan hidup bahagia. Nah, ini modalnya dua. Nah, jadi seorang ulama mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Jadi kalau Anda ingin menjadi pemuda yang istimewa, pemuda idaman itu adalah pemuda yang istimewa, pemuda yang patut dibanggakan, pemuda yang patut diapresiasi. Maka hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Anda akan sukses melewati masa muda itu dengan dua modal. Pertama ilmu, yang kedua takwa. Artinya apa teman-teman semuanya? Anda di saat muda itu untuk menyongsong masa depan Anda, maka saatnya memperbanyak bekal ilmu. Ilmu apa? Ilmu kehidupan. Ilmu untuk menyongsong masa depan Anda. Anda ingin sukses, bahagia dunia, maka ilmu modalnya. Anda ingin sukses bahagia akhirat, maka ilmu bekalnya. Anda ingin sukses bahagia dunia hingga akhirat, maka harus memperbanyak bekal ilmunya. Nah, karena Anda hidup di dunia, Anda butuh bagaimana ilmunya untuk sukses bahagia di dunia. Karena Anda akan menuju alam akhirat, maka Anda juga butuh bekal ilmu untuk menuju kebahagiaan akhirat. Nah, ini yang pertama. Jadi karena Anda akan bertarung di dunia persaingan untuk berjuang meraih kehidupan dunia, Anda akan bertarung bersaing untuk berkiprah di dalam karir Anda, maka Anda harus memperbanyak ilmunya. Ilmu yang Anda butuhkan apa? Ya, Anda harus cari sebanyak-banyaknya, cari seluas-luasnya, kumpulkan sebanyak mungkin, maka itu akan menjadi modal Anda. Yang kedua, takwa. Takwa itu kan konsep sederhananya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi tidak cukup dengan ilmu, maka pemuda yang istimewa itu adalah harus berbekal takwa. Karena kehidupan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang
kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika Anda melihat orang lain mereka merasa bahagia, kemudian mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kalau Anda mengatakan orang itu bahagia, sesungguhnya kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang semu. Mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan hakiki itu ketika orang itu senantiasa mengikatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan hakiki akan diperoleh. Orang yang merasa bahagia di dunia, kemudian sementara dia jauh dari Allah, maka hatinya akan terasa gersang, hatinya akan terasa kering, hatinya akan merasa hampa. Itu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentaati, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketentraman hati, kebahagiaan jiwa raganya itu akan diperolehnya. Nah, ketentraman dia akan mendapatkannya itu. Nah, itulah teman-teman semuanya, yakinilah bahwa ketika semakin diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hati kita akan menjadi semakin semu, menjadi semakin gersang, akan menjadi semakin tidak mendapatkan ketenangan. Nah, karena ketenangan itu akan kita peroleh ketika kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan takwa. Tekun beribadah, rajin beribadah, berpegang teguh pada ajaran Allah, pada aturan Allah dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam pikiran. Nah, jadi jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita, itulah yang akan mengantarkan keselamatan kita untuk melewati masa kehidupan kita saat ini. Nah, jadi ingat itu bahwa jaga pikiran, jaga hati, jaga ucapan, jaga perbuatan. Itulah nanti Anda akan selamat, Anda akan bisa melewati masa-masa yang penuh peluang kebaikan, sekaligus masa-masa yang penuh dengan tantangan, rintangan, godaan. Ya, untuk menjadi orang yang selamat itu tentu tidak lepas dari ujian. Akan ada tantangannya, akan ada ujiannya, penggodanya sangat banyak. Itu kalau orang ingin selamat. Dari mana datangnya? Ya, penggoda itu bisa datang dari teman Anda, bisa datang dari lingkungan Anda, bisa datang dari tempat kerja Anda, bisa datang dari sekitar tempat Anda belajar. Jadi bisa datang dari keluarga Anda. Nah, jadi itulah kehebatan setan, iblis itu menggoda manusia itu dari berbagai penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia ke jalan kesesatan. Karenanya, apalagi di masa muda ini adalah yang di awal tadi sudah saya singgung bahwa disinilah kenapa sering stempel yang akan atau predikat yang akan diberikan kepada Anda itu pemuda itu adalah positif atau negatif itu disinilah. Ketika kita berhasil melewati dan menghadapi segala rintangan, cobaan, tantangan, ujian itu, maka predikat pemuda itu akan kita sandang dengan yang positif. Ketika kita tergoda dengan
rayuan setan, nah, itu kita akan gagal melewati masa muda ini dengan selamat, maka akhirnya nanti predikatnya yang akan diperoleh adalah yang negatif. Nah, karena itu, mari berproses, hadapi segala tantangan, ujian, rintangannya, agar selamat melewati masa muda itu dengan selamat, dan akan kita peroleh bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Bagaimana caranya? Dua saja rumusnya, agar kita sukses melewati masa muda ini. Yang pertama, meneladani orang sebelummu. Kalau Anda paling gampang itu adalah siapa orang yang bisa Anda contoh, maka contohlah, carilah profil orang yang bisa Anda teladani. Kalau kita profil idealnya kita tentunya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau? Ya, banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Memang Rasulullah adalah sebagai Rasul yang diciptakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan untuk kalian semuanya. Bagaimana Rasulullah melewati masa mudanya? Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin, itu terpercaya. Kenapa mendapatkan gelar terpercaya? Karena kejujuran dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi menjadi pribadi yang jujur ini adalah modal. Ketika Anda sedang berproses untuk belajar, kemudian nanti Anda akan masuk di dunia kerja, maka ini akan sangat menjadi penentu. Kalau kita belajar pada Rasulullah, bagaimana Rasulullah dulu di saat berniaga, adab dan tata cara Rasulullah berniaga seperti apa? Rasul sangat jujur. Ketika barang itu dari Khadijah diberikan harga berapa, disampaikan. Beliau diberikan kepercayaan oleh Khadijah, Sayyidah Khadijah, untuk membawa barang dagangannya. Di usia yang sangat muda, sudah berkelana sampai ke luar negeri untuk berniaga. Apa yang kita ambil pelajarannya? Yang pertama, perjuangannya. Keberaniannya untuk untuk mendapatkan sesuatu itu, memeras keringat, memeras pikirannya, berjuang, berdagang sampai ke luar negeri, mendapatkan kepercayaan untuk membawa barang dagang karena kejujurannya. Membawa barang dagangan, pulang kembali, distorkan, mendapatkan untung berapa, disampaikan apa adanya. Barangnya laku berapa, sisa berapa, disampaikan. Ini rupanya yang memikat Khadijah. Kenapa sampai tertarik dengan Rasulullah? Ya karena keamanahan yang ada pada Rasulullah itu yang membuat Sayyidah Khadijah menjadi tertarik dengan Rasulullah. Anda bisa lihat, sampai-sampai ingin menjadi istri Rasulullah itu karena begitu mulianya sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah, baik di dalam berdagang, kemudian bisa menjaga amanahnya, kejujurannya, dan keberhasilannya, kegigihannya untuk di dalam berdagang tadi itu, tidak mau tergantung pada orang lain, tidak mau hidupnya itu
menjadi bebannya orang lain, tapi ingin berkontribusi. Minimal diri kita sendiri adalah tidak ada ketergantungan kepada orang lain. Nah, sehingga sikap itulah yang sangat mempesona. Siapapun yang tahu tertarik dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu contohnya. Dan banyak sifat-sifat lain. Kalau kita tanya pada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Karena khuluquhul Quran. Kalau tanya tentang akhlak Rasulullah, ya Al-Quran itu. Kalau bahasa kita di sini adalah, ya Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Artinya apa? Segala pikiran, segala ucapan, segala tindakan, perbuatan yang tercermin pada Rasulullah itu adalah semuanya itulah ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana menjaga ucapan, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perbuatannya itu semuanya adalah apa yang ajaran-ajaran Al-Quran itu tercermin pada diri Rasulullah. Maka kalau kita mau mencari teladan orang-orang saat ini di sekitar kita, ya konsepnya tadi itu. Bahwa bagaimana orang itu terhadap ilmu dan terhadap ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belajar pada orang-orang yang sukses, kita ingin meniru kesuksesannya, maka jangan dilihat hasilnya saja, tapi bagaimana prosesnya. Anda pelajari bagaimana beliaunya di dalam belajarnya. Bisa berhasil menjadi seorang pengusaha, bagaimana ilmunya dia, belajarnya bagaimana caranya. Jadi kita cari. Yang kedua, sejauh dan bagaimana ketaatannya dia di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia apakah bagaimana menjaga sholat 5 waktunya, menjaga ibadah-ibadah sunnahnya, puasanya bagaimana, dia mulainya bagaimana. Nah, itu adalah patut kita pelajari. Jadi jangan hanya iri ketika ada orang sukses, tapi irilah bagaimana perjuangannya untuk mewujudkan kesuksesan. Jadi carilah teladan dengan kita belajar bagaimana cara mereka sukses, ilmunya bagaimana dia belajarnya, bagaimana ketaatannya dia di dalam ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dua itu adalah yang harus kita gali dari orang-orang sukses yang kita teladani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita meneladani orang sebelum kita, generasi yang sebelum kita, maka yang kedua, kalau kita selanjutnya adalah berusahalah untuk menjadi teladan setelahmu. Kalau tadi kita berguru pada orang yang sukses, maka sekarang jadilah orang sukses, jadilah orang baik, jadilah orang yang patut untuk dicontoh, diteladani oleh orang setelah kita nanti. Nah, jadi kalau tadi kita belajar pada orang lain agar kita meniru kesuksesannya, maka selanjutnya berusahalah untuk sukses agar bisa dicontoh, diteladani oleh generasi setelah kita. Nah, ini akan menjadi modal. Kita itu kan akan menjadi terdorong untuk menjadi orang yang berprestasi. Nah, dengan sebuah tantangan, saya harus nanti bisa jadi contoh bagi adik-adik saya. Saya harus bisa jadi contoh untuk anak-anak di bawah saya. Saya, kalau Anda kelas 3 atau kelas 12, saya harus bisa menjadi contoh bagi anak kelas 11, kelas 10. Nah, itu harus ada
ditanamkan di hati kita, harus ada tekad di dalam diri kita bahwa saya harus menjadi pemuda teladan untuk generasi setelah saya. Itu teman-teman semuanya, dua hal ini kalau kita ingin sukses, kita ingin selamat melewati masa-masa muda kita akan dikenang oleh orang nanti sebagai orang yang baik, sebagai orang yang berprestasi, sebagai orang yang layak dan patuh dicontoh. Maka dua rumus ini yuk kita terapkan di dalam diri kita. Kita belajar pada orang sebelum kita bagaimana beliau atau mereka itu menjadi orang yang sukses, dan jadilah orang yang sukses agar kita bisa diteladani oleh orang di belakang kita nanti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, sedikit itu yang bisa saya berikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya, ada khilafnya. Itulah semata-mata dari saya sebagai seorang manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arif atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi intinya tadi yang saya dapatkan nih, pemuda yang diidam-idamkan yaitu pemuda yang selalu tumbuh dengan ketaatannya kepada Allah dan menjaga dirinya dari godaan-godaan yang sekarang tuh banyak tuh, godaan-godaan dari luar tuh. Apalagi sekarang zamannya sudah mendekati zaman akhir. Dengan yang sudah disampaikan Ustadz Arif tadi, Masya Allah, luar biasa sekali, sangat memotivasi sekali untuk kita selalu berusaha untuk mengembangkan diri kita lebih baik lagi itu dalam ketaatan pada Allah. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Arif, boleh raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung via chat bisa. Oke, kita buka terlebih dahulu ya. Oke, untuk 3 pertanyaan pertama. Oke, monggo teman-teman. Kayaknya tidak perlu tanya, sudah tinggal action saja. Oh iya, teman-teman ini udah tinggal diaplikasikan. Iya betul sekali, sudah hebat-hebat semua nih dalam menjadi seorang pemuda yang diidam-idamkan. Silakan, boleh. Kalau ada yang mau diskusi, mau sharing, mau berbagi bersama. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh monggo silakan raise hand terlebih dahulu atau langsung via chat bisa, boleh.
Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, boleh nih. Oke, ini ada yang mau bertanya, Ustaz. Oke, ini mau langsung dijawab atau gimana, Ustaz? Ya, Ini dari Zaki Nur Rahman. Ini dia bertanya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zeki dari Surabaya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana menjadi pemuda yang senantiasa selalu dekat dengan Allah, dan bagaimana akan menjadi pemuda yang memiliki high value email. Gimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. oke, terima kasih. Yang tanya siapa namanya tadi? Mas Zaki, Ustaz. Mas Zaki, ya. Dari Surabaya. Baik, ya, terima kasih Mas Zaki yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Oke. Zaki Nur Rahman ya, Surabaya ini. Ya, Ustaz. Betul, Ustaz. Oke. Ya, makasih. Nah, untuk menjadi pemuda yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu orang menjadi baik itu banyak faktornya. Yang pertama tentu adalah dimulai dari dalam diri kita sendiri. Bahwa diri kita memang berusaha untuk menjadi baik. Untuk senantiasa mempertahankan menjadi orang baik. Itu dari dalam diri kita. Yang kedua, maka carilah teman yang baik. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang taat pada Allah, maka bertemanlah. Kalau orang Surabayanya kumpulono wong kang soleh. Nah, jadi berkumpul dengan orang soleh agar kita menjadi soleh. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, ya bersahabatlah dengan. Jadi orang itu adalah tidak jauh dari siapa kawannya, siapa di sekelilingnya. Kita akan menjadi orang yang rajin belajar kalau lingkungan kita mendukung untuk rajin belajar. Kita akan menjadi orang yang rajin puasa kalau orang di sekitar kita adalah rajin puasa. Maka carilah lingkungan, carilah teman, carilah komunitas yang mendukung untuk diri kita untuk menjadi orang yang senantiasa taat, takwa pada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita itu ingin seperti apa? Nah, tadi itu. Maka kita bersahabatlah, berkumpullah, beradalah pada komunitas di mana kita akan sangat mendukung untuk mewujudkan diri kita sesuai yang kita inginkan. Kalau kita kadang kan kita kumpul sama anak-anak nakal ini untuk menguji iman kita. Ya, silakan aja. Kira-kira iman Anda sudah kuat atau belum? Kalau belum, jangan dicoba-coba. Nah, kalau Anda memang, saya yakin bahwa saya bisa mempertahankan keimanan saya, dan saya punya harapan dan target untuk mengajak mereka menjadi orang baik, itu sangat istimewa. Sangat istimewa. Nah, tapi kalau Anda belum kuat imannya, maka Anda masih ibadahnya aja masih belum tertib, ya jangan coba-coba. Anda bisa gitu. Jadi faktor internal kita itu harus benar-benar kokoh, benar-benar kuat, punya keinginan yang kuat. Yang kedua adalah
mencari lingkungan, mencari teman, mencari komunitas yang mendukung untuk diri kita berada selalu di jalan kebaikan. Gitu ya, Mas Zaki. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada lagi, Mas Malik ya. Oh iya, Tad, betul. Ini ada lagi Nah, tadi kalau Eva, Tad. Ini, Tad. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Mau tanya cara agar menghindari rasa malas atau memaksa diri agar tidak malas. Kadang bisa tiba-tiba menjadi planningnya berantakan. Itu, Ustaz. Mohon tips. yang pertanyaan siapa, Mas Zaki? Gimana, Tad? Pertanyaannya siapa? Itu? Ini dari Eva, Tad. Oh, Eva ya, Ya, yang Eva, kedua Tad. ini ya. Baik. Iya. Eva bertanya, cara agar menghindari rasa malas atau memaksa diri agar tidak malas. Kadang bisa tiba-tiba jadi planningnya berantakan. Mohon tips dan arahnya. Saya terima kasih. Nah, baik, ini proses untuk pembiasaan disiplin ya. Untuk pembiasaan disiplin. Itu banyak faktornya ya. Yang pertama memang menjaga fisik sehat, bugar itu penting. Kita biasakan untuk membuat aktivitas harian itu adalah terprogram. Saya sendiri itu mencoba untuk bagaimana membuat aktivitas harian itu terprogram dengan baik sejak dulu di SMP. Dulu di SMP saya aktivitas 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, itu perharinya per jamnya saya biasakan adalah terjadwal begitu. Nah, aktivitas yang harus ada adalah ada aktivitas untuk jasa dia, untuk fisik. Nah, itu harus ada. Aktivitas fisik itu apa ya? Aktivitas untuk menjaga kesehatan kita, olahraga seringan apapun itu harus ada. Yang kedua, aktivitas ibadah atau aktivitas ruhiyahnya. Kita membiasakan setiap aktivitas itu kita lakukan secara kontinu. Kita rutinkan, kita istiqomahkan. Setiap maghrib pokoknya saya ngaji ya. Itu dijadwalkan begitu. Hanya ketika kita mau bikin aktivitas apapun itu selalu kita ingat itu. Pokoknya kalau habis maghrib itu jadwalnya ngaji dan seterusnya. Nah, kemudian aktivitas sosial. Kapan kita beraktivitas untuk berkontribusi pada orang lain. Kita butuh berorganisasi, kita butuh bermasyarakat. Nah, itu kita alokasikan waktunya di jam yang mana. Kemudian aktivitas untuk belajar. Itu kita programkan waktu khusus. Nah, harus ada waktu khusus yang kita programkan hari jam kapan kita harus belajar. Nah, kuncinya adalah kita membiasakan untuk terprogram di dalam aktivitas harian kita. Itu akan sangat-sangat membantu ketika kita nanti sudah dihadapkan pada berbagai kegiatan yang sangat banyak. Anda bekerja, kemudian Anda bermasyarakat, Anda berkeluarga. Nah, itu ketika Anda sudah biasakan untuk terprogram aktivitas hariannya, itu akan sangat-sangat membantu untuk manajemen diri Anda di saat Anda dihadapkan pada aktivitas yang cukup banyak sekali, cukup padat itu. Oke, gitu ya Mbak Eva. Oke. Selanjutnya lagi ada Mbak Silvi. Mbak Silvi, pertanyaannya mana? Ada ya? Di bawahnya, Tad. Atau dari Andri dulu, Tad?
Oh, Mas Andri. Ya, baik, Mas Andri. Perkenalkan, saya Andri dan Majalengka ya, Jawa Barat ini. Betul. Ya, Jadi betul. ditanya bagaimana menjadi pemuda yang berkarisma di mata lawan jenis. Nah, menjadi pemuda yang berkarisma di mata lawan jenis. Orang berkarisma itu kan bahasa lainnya adalah karismatik atau wibawa lah. Mas Andri, kewibawaan seseorang atau kekarismaan seseorang itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua amal. Orang itu akan menjadi orang yang karismatik, apakah dengan lawan jenis ataupun dengan orang secara umum, itu karena orang itu memiliki keilmuan. Orang itu dalam ilmunya. Nah, Anda akan sangat dipertimbangkan keberadaan Anda ketika Anda menguasai ilmu, ketika Anda memiliki ilmu yang memadai. Yang kedua, kadang ilmunya tidak seberapa, pas-pasan lah kalau boleh saya bilang, tapi dia punya amaliyah yang istimewa. Nah, istimewa itu tidak mesti banyak, kadang sedikit tapi istiqomah. Atau istiqomah dan banyak. Nah, tentu akan beda. Tapi yang paling utama adalah Anda harus punya amaliyah, punya amalan yang apa amalan itu ya puasa sunnah mungkin istiqomah sholat malam kalau Anda yang bisa dilakukan baca Al-Quran ya baca Al-Qurannya yang diistiqomahkan dan seterusnya. Apapun amaliyah Anda maka harus punya amaliyah khusus yang itu akan sangat berpengaruh terhadap karisma Anda. Dua saja modalnya Mas Andri. Jadi ilmu, amal. Anda punya ilmu yang mendalam, ilmu yang memadai. Yang kedua, kalau dua adalah amaliyah yang istiqomah yang harus menjadi andalan Anda. Nah, kalau bisa dua-duanya tentu sangat istimewa. Kalau enggak, ya salah satu itu Anda harus punya nilai lebih dari keduanya itu. Itu Mas Andri. Selanjutnya, ini pertanyaan Pak Silvi tadi ya. Iya, Pak. Agar kita tetap istiqomah senantiasa dekat dengan Allah. Saya kira sudah masuk di pertanyaan tadi itu ya. Pentingnya kita membuat terprogram aktivitas kita. Nah, jadi dan untuk lebih membantu kita Mbak Silvi ya, untuk lebih membantu kita adalah bagaimana agar tetap istiqomah dekat dengan Allah itu, maka perlu kita melakukan muhasabah diri atau evaluasi diri atau introspeksi diri. Itu sangat baik kalau kita kalau kita punya ini ya, punya buku harian untuk checklist aktivitas ibadah kita maupun semua aktivitas harian kita. Jadi kita punya buku muhasabah diri harian itu akan itu akan membantu ya, bisa membantu bagaimana agar kita terus bisa terjaga untuk istiqomah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya manusia itu kan itu sudah kodratnya diciptakan manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Itu karena di ayat yang lain kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu
berpotensi untuk melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwab. Itu ketika kita salah maka segera kembali ke jalan yang benar. Tapi bagaimana memelihara keimanan itu yang penting. Jadi bagaimana menjaga keistiqomahan, memelihara keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada fluktuatif, ada naik turunnya. Kadang kadang naik, kadang turun. Nah, itu bagaimana menjaganya? Al-imanu yazidu wa yanqus. Wal iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil isyan. Ini pentingnya kita introspeksi atau evaluasi diri, muhasabah kita lakukan setiap hari itu, karena iman itu yazidu akan semakin kuat, semakin kokoh, bitta'ah dengan menjaga ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa memelihara ketaatan kita pada Allah, maka iman kita terjaga, akan kokoh. Wal imanu yang kusubil isyan, iman itu akan melemah, akan turun, akan berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Jadi kalau Anda merasakan kok semakin imannya, kok semakin malas ibadah gini ya, kok semakin malas belajar gini ya, kok semakin malas ke majelis ilmu ya, maka silakan dievaluasi. Kira-kira apa kesalahan atau kemaksiatan, perbuatan dosa apa yang kita lakukan, itu penyebab menurunnya atau melemahnya keimanan kita. Jadi kita menguatkan keimanan dan ketaatan kita pada Allah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan-kebaikan, dan akan melemah iman itu, berkurang iman itu ketika kita melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, nambah sama yang sebelumnya tadi untuk semakin menguatkan dari pertanyaannya yang sebelumnya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di jalan yang benar, di jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya lagi ini dari Tasya Mayangsari dari Riau ya. Apa motivasi untuk menjadi generasi muda yang lebih produktif tetapi tetap dicinta Allah? Nah, ya kembali ke yang konsep yang saya berikan tadi. Maka untuk menjadi produktif itu kita berusaha untuk mengisi sesuatu yang positif, dan tentunya itu adalah kita juga harus memperhatikan bagaimana kita tetap selalu berada di jalan yang benar tadi itu ya. Nah, saya kira tadi sudah kita singgung di situ. Terus dari Sulis Surabaya ya. Cara agar kita tidak selalu merasa rendah diri atau tidak pede dengan diri sendiri, dan agar kita tidak selalu mengeluh dengan keadaan yang kita jalani. Nah, Mbak Sulis, ini nyambung dengan yang tadi, perlunya bermuhasabah diri itu kita lakukan setiap hari. Caranya begini, cara bermuhasabah itu memang muhasabah itu tidak difokuskan untuk hanya mencari kelemahan, kesalahan, kekurangan kita saja. Tapi kita juga selalu kita biasakan ini ya, juga melihat hal positif dari diri kita. Maka agar kita menjadi orang yang percaya diri tadi itu kan orang yang
kadang merasa kurang percaya diri dan seterusnya tadi itu kan kadang merasa rendah diri tadi itu karena kita boleh dibilang itu kurang mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Jadi Allah memberikan potensi yang luar biasa pada diri kita, itu kita syukuri, kemudian kita optimalkan. Allah memberikan fisik yang kuat, Allah memberikan fisik yang sehat, Allah memberikan akal yang sehat. Nah, dari sisi-sisi mana yang bisa kita optimalkan? Kalau kita adalah lebih bisa berperan dengan fisik kita, maka berperanlah dengan potensi fisik yang kita miliki. Kalau kita bisa berperannya dengan ide-ide kita, dengan akal kita, Halo, tes, tes. Oh, kelihatannya ini apa ini? Halo, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ini kayaknya Ustadz Arif terdapat gangguan sinyal nih. Ini Ustadz Arif ini keluar kayaknya. Kita sambil menunggu Ustadz Arif kembali. Ini ya. Ya, Masya Allah ya, tadi sudah beberapa kali diingetin sama Ustadz Arif nih ya, tentang gimana sih caranya menjadi seorang yang pemuda yang disiplin, yang selalu taat kepada Allah. Agar kita selalu mengingat kepada Allah. Nah, ini kita tanya ini. Oke, pemuda teman masih bertanya lagi. Oke, sambil menunggu Ustaz Arif mungkin ingin sharing-sharing ya teman-teman. Nah, Masya Allah. Ini buat Kak Sulis ya. Oke, saya akan menghubungi dari pihak operator. Sebentar sambil menunggu konfirmasi dari Ustaz Arif ya. Coba. Bentar ya.
eh, saya ini bertanya nih buat teman-teman. Kira-kira webinar kali ini seru nggak? Boleh dijawab nih. Halo, halo teman-teman. Seru bang. Seru banget ya. Soalnya temanya menjadi seorang Lu bang. idaman ya. Masya Allah. Mungkin ada request nih buat request nih dari teman-teman untuk minggu depan. Ingin tema apa nih? Itu yang ingin dibahas nanti di Sabtu depan nih. Mungkin dari teman-teman ingin request itu boleh nih. Hijrah, tentang hijrah. Dari Indra hijrah. Masya Allah. Oke, sambil menunggu konfirmasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Kira-kira nih, teman-teman ingin request apa nih buat minggu depan? Buat minggu depan. Ini dari Kak Irandi. Hijrah. Hijrah maksudnya gimana, Kak? Boleh dijelasin sedikit nih, Kak Irandi? Iya kak. Ingin, halo? Oke, Iya oke. 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 Dari Kak Irandi nih. Tadi mau jawab hijrah. Maksudnya mau bertema hijrah buat minggu depan nih. Iya kak. Kira-kira konteksnya hijrah dalam maksud apa nih, Kak? Eh, ini kak tentang apa ya? Perubahan kita sebagai kedepannya sebagai umat Islam kak. Untuk yang apa? Untuk menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih baik gitu ya. Luar biasa sekali requestnya. Mungkin dari teman ada lagi, Kak Irandi? Eh, Kalau untuk saya gitu aja sih kak. Mungkin dari teman-teman lain ada. Oke. Ya, terima kasih Kak Irandi atas requestnya. Iya kak sama. Oke. Ini tadi dari OTW Pemuda Idaman menyiapkan masa depan yang cerah. Oh ini, oke. Alhamdulillah Ustadz Arif ini udah kembali nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Kak? Mohon maaf tadi keluar ya. Lupa tadi sampai mana tadi. Sebentar. Ya, jadi tadi sampai di ini ya, bagaimana menjaga untuk keistiqomahan kita, menjaga keimanan kita di dalam kebaikan tadi ya. Nah, jadi teman-teman semuanya mempertegas tadi, jadi al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil isyan. Kalau untuk mempertahankan keimanan itu agar kita istiqomah di jalan yang benar, maka kita perbanyak melakukan kebaikan
ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berada di majelis-majelis ilmu, nah, dan iman itu akan melemah dengan perbuatan, dosa, kemaksiatan yang kita lakukan itu. Karena itu, lakukanlah muhasabah diri, evaluasi diri setiap hari, sebelum kita tidur, atau di saat kita sholat malam, ketika bangun malam, kita koreksi diri kita. Satu hari kemarin, kita kebaikan apa yang sudah kita bisa lakukan, kemudian dosa apa yang kita lakukan, nah, maka kita sambut hari selanjutnya itu untuk kita pertahankan yang sudah baik, yang sudah bisa kita lakukan, dan kita tinggalkan yang kemarin kita hilaf, kita mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan perbuatan baik lagi. Itu teman-teman semuanya yang saya tambahkan ya. Terima kasih Ustaz. Ya untuk mohon maaf buat jika ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Oke, saya apresiasi untuk teman-teman yang sudah bertanya nih. Masya Allah, sangat luar biasa nih. Gimana Mas Malik? Tadi terputus suaranya. Ini mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz buat closing statement. Oke, baik. Teman-teman semuanya, senang sekali sudah bisa bersama-sama dengan Anda semuanya pada hari ini. Ada sebuah makalah mengatakan bahwa innal fata qalu ha anada walaisal fata yaqulu kana abi. Menjadi pemuda itu adalah banggalah dengan berdiri di atas kaki sendiri dan berani mengatakan inilah saya. Dan bukanlah seorang pemuda yang mengatakan adalah inilah bapakku, inilah orang tuaku. Jangan membanggakan orang tua, jangan membanggakan orang lain siapapun, tapi banggalah dengan diri sendiri, dengan berkarya sesuai dengan yang mampu kita lakukan, sekecil apapun dan seberapapun yang bisa kita lakukan, maka tunjukkan diri kitalah orang yang hebat, diri kitalah orang yang patut dibanggakan, bukan orang tua kita, bukan kawan kita, bukan orang lain yang kita banggakan, tapi kita adalah harus menjadi orang yang patut dan layak untuk dibanggakan. Terima kasih dan mohon maaf Mas Malik dan teman-teman semuanya, panitia, juga seluruh peserta yang sudah bergabung pada hari ini. Ada kurangnya, ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.